Selamat pagi dan shalom. Sedang jemaat dimanapun berada, jumpa lagi pada Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 8 Agustus 2020. Baiklah, kita persiapkan bacaan kita yang terambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-16, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4. Marilah kita meminta pertolongan dalam doa. Allah yang pengasih dan penyayang, bahwa Engkau yang berkuasa dan bertakhta atas kehidupan kami. Kalau kami ada sebagaimana adanya saat ini, hanya karena pertolongan Tuhan. Dan kini ya Tuhan, di hadirat-Mu kami datang memohon hikmat. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami, membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Allah, berkenanlah kepada kami, sebab sesungguhnya kami telah sedia mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Injil Matius pasal 16 ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan, kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari, karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah, dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selama tanda Nabi Yunus. Lalu selain tanda Nabi Yunus, lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita kali ini hanya oleh iman. Hanya oleh iman. Waktu nakua basata sangadianna kapatonganan. Sangadianna kapatonganan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya, pada umumnya kita bisa percaya sesuatu kalau ada bukti. Artinya, keabsahan suatu perkara apabila didukung oleh fakta yang menyertainya untuk bisa diterima secara sah, secara hukum, itu baru bisa diterima atau bisa dipercaya. Saudara-saudara, dalam kisah yang kita baca tadi dari Injil Matius pasal 16 ayat 1 sampai 4 ini, di mana orang Farisi dan orang Saduki bersatu untuk mencoba Yesus, untuk membuat tanda dari sorga.
Mereka menyuruh Yesus untuk memberikan tanda. Mereka meminta tanda karena mereka tidak pernah percaya kepada Yesus. Sebenarnya mereka sudah mengikuti Yesus sejak lama, dan sesungguhnya mereka juga sudah melihat tanda-tanda ajaib atau mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi sekali lagi bahwa mereka tidak percaya. Mereka membutakan mata untuk percaya dan menerima Yesus. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa permintaan mereka bukanlah permintaan yang tulus. Sebab walaupun tanda diberikan, mereka tetap tidak akan pernah percaya. Karena yang ada dalam paham mereka tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Bahwa Mesias yang datang sebagai raja dalam kemewahan itu yang mereka harapkan. Tetapi kenyataannya Yesus datang dalam kerendahan dan kemiskinan. Bagi orang Yahudi dan orang-orang Farisi dan orang Saduki, apalagi orang Saduki, sama sekali tidak percaya tentang kebangkitan daging. Jadi betul-betul mereka tidak menerima Yesus. Oleh sebab itu Yesus menjawab dengan keras bahwa mereka tahu membaca tanda-tanda alam, tetapi buta terhadap tanda-tanda zaman. Tuhan menyebut mereka sebagai angkatan yang jahat dan tidak setia. Maksudnya bahwa mereka menolak percaya walaupun tanda-tanda itu sudah menjelaskannya. Tuhan Yesus berkata bahwa mereka hanya akan mendapatkan tanda Yunus sebagai lambang kematian dan kematian Yesus, kebangkitan Yesus. Jadi saudara-saudara, di sini yang dibutuhkan adalah iman. Bahwa hanya oleh iman kita dapat berkata bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah anak Allah yang telah lahir, yang telah menderita, bahkan mati, tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Itulah iman kita kepada Yesus, yang sungguh membawa sebuah perubahan dalam kehidupan kita. Kita percaya kepada Yesus sesuai dengan isi kitab suci yang telah diberitahukan kepada kita. Karena iman kita tidak melihat, namun kita percaya. Yesus katakan, berbahagialah kamu yang percaya walaupun kamu tidak melihat. Inilah pegangan kita. Bahkan Ibrani pasal 11 ayat 1 katakan dan mengingatkan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Inilah pengharapan itu. Sehingga marilah kita hidup hanya oleh iman kepada Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Bapa Surgawi, Engkau sungguh mengenal akan pribadi kami masing-masing.
bahwa Engkau yang telah memberitakan kepada kami kebenaran yang sungguh, bahwa Engkaulah Mesias yang satu-satunya, Anak Allah yang telah lahir, menderita, mati dan bangkit untuk mengangkat kami dari lubang kebinasaan, yaitu dosa. Syukur kepadamu ya Tuhan. Karena itu kuatkan dan teguhkan iman kami untuk terus percaya dan yakin bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang satu-satunya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.